Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Esai Nasional Sosial Kebudayaan, para audiens sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Non sekolah vitae decimus, sebuah pepatah Latin yang artinya kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Baik, saya Yeremias Apriano Santoso dari NTT. Baik, saya akan mempresentasikan tulisan saya dengan judul Kebu, kali terakhir inovasi budaya lomba di tengah destructive fishing. Jadi mungkin ada yang bertanya, seperti apakah itu kebu? Mengapa saya menjadikan kebu sebagai kali terakhir inovasi budaya di tengah destructive fishing? Nah, itulah yang akan menjadi topik pembahasan kali ini. Saya dan tentunya juga Anda sebagai penghuni alam Nusantara tentunya sudah mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang terbentuk dari gugus-gugus pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selain dari itu, secara aktual Indonesia juga dikelilingi wilayah pantai laut yang sangat luas. Wow, sangat mengagumkan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menyimpan kekayaan perairan yang sangat tinggi dan beraneka ragam. Itu menjadi kekayaan yang tersendiri bagi kita. Akan tetapi, terlepas dari berbagai potensi kekayaan laut yang tersimpan dalam perut perairan Indonesia, Nusantara tengah menghadapi suatu masalah pelik. Belakangan ini, dunia kelautan kita kerap dihirup-pikukkan oleh destructive fishing. Tentu, destructive fishing ini sangat ditentang karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi kekayaan laut Indonesia. Ini sudah menjadi suatu masalah yang sangat krusial dan membutuhkan keprihatinan kita bersama. Saya, Anda sekalian, dan kita semua penghuni alam Nusantara. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan tinggal diam saja dengan keadaan seperti ini? Atau kita hanya menjadi penonton, melihat destructive fishing merusak perairan laut Indonesia? Oh, tentu tidak. Saya tidak setuju dengan hal itu. Oleh karena itu, menarik bahwa di tengah maraknya kasus destructive fishing yang merusak perairan laut Indonesia, Nusantara justru memendam berjuta-juta kearifan lokal yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi sesuatu yang ironis bagi kita. Bahkan sempat dinyanyikan tadi sebuah lagu sederhana yang bersahirkan nenek moyangku seorang pelaut. Lagu ini mengindikasikan suatu kehidupan masa lampau para moyang kita, di mana kebudayaan maritim menjadi sesuatu yang sangat mengurat nadi. Ironis bukan? Ritual kebu sebagai khazanah budaya dari tempat saya tinggal, Flores, adalah salah satu kebudayaan lokal yang berada di perairan Nusantara dan yang saya jadikan ini sebagai antitesis terhadap destructive fishing. Mungkin Anda penasaran seperti apakah itu ritual kebu yang mampu menjawab tantangan destructive fishing? Nah, untuk itu mari kita lihat bersama. Ritual kebu. Kebu adalah ritual penangkapan ikan secara massal yang dilakukan dalam lingkup persaudaraan. Ritual unik ini berasal dari daerah saya tinggal, Sugolova, Desa Bambu, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dan biasanya ritual unik ini dipimpin oleh sang tetua pemilik kebu dan dilaksanakan di Tivulea, yaitu sebuah muara dangkal yang menghubungkan antara Sungai Nangaraba dan Pantai Nangaraba. Jadi inilah muara dangkal itu. Dan ada 3 ritus utama dalam ritual kebu, yaitu Ekoramba, Tulungan, dan Nazo. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang ketiganya. Ekoramba adalah ritus penggendongan ramba atau jala pusaka yang dilakukan dari hulu kampung menuju ke hilir. Prosesi Ekoramba ini biasanya dinyanyikan juga kelong, yaitu nyanyian mistis dalam bahasa setempat. Dan yang berikut, Tulumanu. Tulumanu adalah ritus penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di bawah sebuah pohon asam. Dan yang terakhir, Nazo. Nazo adalah ritus sebelum puncak ritual kebu. Nazo ini wujudnya berupa pelemparan ramba yang dilakukan oleh sang tetua pemilik kebu ke dalam Tivulea. Setelah pelemparan ramba juga dilemparkan dalam bahasa daerah kami Jawa Pena, yaitu jarum titian ke dalam Tivulea. Nah, beberapa saat kemudian setelah pelemparan ramba dan jagung titian ke dalam Tivulea, ikan-ikan yang bersembunyi di dalam liang akan keluar dari persembunyiannya dan menuju ke Tivulea. Anehnya lagi, jumlahnya sangat-sangat banyak.
Dan inilah yang buat saya merasa sangat heran dan terkagum, sehingga saya merasa tertarik untuk mengangkat ritual kebu ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar yang terpampang pada slide. Ini adalah panorama Pantai Nangaroha, dan ini adalah sang ketua pemilik kebu. Dialah yang mewarisi kebu sekarang. Kebu itu dan yang dipegangnya itu adalah ramba, yaitu jalan pusaka yang biasa digunakan dalam ritual kebu. Sama halnya dengan berbagai kebudayaan yang membentang di seluruh Nusantara, ritual kebu juga memiliki ketentuan seperti alat tangkap yang digunakan dalam ritual kebu hanyalah dai, yaitu sejenis jaring dorong yang didukung oleh 2 tongkat pada 2 sisinya. Dilarang menggunakan pukat selain dai. Apalagi menggunakan topak penikam, itu sangat dilarang. Sebelum masuk ke ketentuan berikutnya, ada beberapa foto yang ingin saya tampilkan pada slide. Yang sebelah kiri ini adalah rumah panggung sebagai rumah inti suku Loba. Nah, di sinilah tempat disimpannya ramba atau jalan pusaka itu. Dan ini adalah batu sesajen di bawah kaki pohon nangge. Di sini berlangsungnya ritual tunumanu. Dan yang ini adalah pohon asam. Konon ceritanya pohon ini pernah mati, tetapi kemudian hidup kembali. Untuk itulah masyarakat setempat menganggapnya sebagai pohon keramat. Kita masuk ke ketentuan yang berikutnya. Semua peserta dalam ritual kebu dilarang bersikap emosional, apalagi menghasut. Ritual kebu itu dikemas dalam suasana persaudaraan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, warna penampung yang diizinkan dalam ritual kebu yaitu bere. Bere itu sejenis warna penampung yang terbuat dari anyaman daun lontar, juga bisa daun pandan atau daun kembang. Nah, seperti itulah ritual kebu. Anda sudah mengenal dalam ini ritual kebu, dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana relevansi budaya kebu terhadap kekayaan laut Indonesia. Untuk itu mari kita lihat bersama. Kebu, kail terakhir. Mengapa demikian? Salah satu program yang dicanangkan Jokowi dalam masa kepemimpinannya adalah program poros maritim. Ada 2 hal yang saya ambil dari program ini, yaitu pengolahan sumber daya kelautan dan pelestarian perairan laut Indonesia. Sekali lagi dan perlu digarisbawahi, pengolahan sumber daya kelautan dan juga pelestarian perairan laut Indonesia. Adakah suatu terobosan yang mampu membarengi kedua hal tersebut? Seperti apa terobosan itu? Indonesia selain menyimpan kekayaan perairan laut yang sangat luas, juga menyimpan kekayaan khazanah budaya yang membentang di seluruh alam Nusantara. Ritual kebu yang saya angkat dalam tulisan ini hanyalah secuil dari jutaan kebudayaan yang masih membentang di seluruh Nusantara. Coba audiens bayangkan hal itu. Saya menganggap kebu ini sebagai kain terakhir dalam memerangi destruktif visi. Mengapa? Baik, sekian dan terima kasih. Kebu, kata kail terakhir. Kayaknya nggak ada harapan lain ya selain kebu gitu loh. Hebat banget kail terakhir. Sepanjang pengetahuan saya di masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya lama 4 tahun di Alor Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya 1 tahun di Rokatenda karena mengurusi para pengungsi Rokatenda. Saya mengurus banyak hal yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika kebu dijadikan kail terakhir, percaya diri amat keras gitu loh. Jadi apakah kemudian tidak ada solusi-solusi lain, baik yang sifatnya kearifan lokal lain, tadi bilangnya apa lagi? Berjuta-juta kearifan lokal. Menarik saya, berjuta-juta, padahal etnik kita 625 etnik saja. Berarti satu etnik itu minimal melahirkan sekian juta atau sekian ribu ini. Jadi hati-hati, jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang itu hiperbol ya. Jadi itu hanya masukan saja. Kebu kalau tidak salah itu milik pribadi ya deh. Ya mas. Kebu itu milik pribadi kan, satu marga kalau nggak salah ya. Dikuasai oleh satu marga, iya. Nah itu juga saya pikir privatisasi laut kan, privatisasi pesisir, kawasan pesisir. Memang ada nilai yang bisa diangkat adalah nilai-nilai yang ada di situ. Jadi mungkin bisa ditonjolkannya itu ketika ditarik ke konsep kekinian untuk menghindari destruktivisme itu ada nilai-nilai yang harus
yang bisa kita ambil, bukan caranya itu. Karena kan kita juga kalau kebun itu kan sistemnya open close ya, open close session juga. Jadi itu hanya waktu tertentu saja kita bisa ngambil, dan itu hanya produktivitasnya rendah sekali. Mungkin hanya cukup untuk konsumsi. Sementara kebutuhan nasional itu perlu peningkatan produksi yang tinggi. Jadi artinya kebu bukan satunya kayak terakhir ya. Adalah dalam tata bahasa, ya. Kerap kali kita menemukan seharusnya dipisahkan, disatukan di sana, di sini, di rumah, sekolah. Dengan judulnya, makanya saya telusuri isinya, ternyata oh ini maksudnya. Mungkin lebih baik istilah kain terakhir ini kita gantikan dengan satu istilah baru. Kebu adalah salah satu solusi untuk menanggulangi maraknya terjadi destruktif fishing yang terjadi saat ini. Ya, sehingga itu lebih efektif untuk ininya. Itu saja sih mengenai yang kayak terakhir. Dari pemaparan cukup bagus saya lihat, dari ininya cara membawakan materinya cukup menarik. Kemudian mengenai rompong. Lalu soal kebu, yang saya mau tanya sedikit saja itu soal dalam pelaksanaan kebu itu tadi ada disebut bahwa kebu ini terkait dengan keyakinan lama dari orang Flores. Di situ disebutkan juga ada pohon yang penuh yang diyakini keramat dan lain sebagainya. Yang saya mau tahu sebetulnya ini apakah terjadi juga proses sinkretisme dalam agama ya di kalangan orang di NTT ini atau di Flores. Karena kan pada umumnya orang Flores sekarang ini tidak lagi resminya menganut agama baru, apakah itu Katolik ataukah itu Protestan umumnya. Sebagian juga ada yang Islam. Tapi bagaimana sih ini unsur budaya lama ini masuk ke dalam kehidupan agama yang modern? Apakah ini sudah terpisah? Apakah ini sudah melebur begitu dalam keyakinan orang Flores sekarang gitu? Saya kira itu yang perlu sedikit dijawab. Yang pertama, kita berbicara tentang paradigma kebudayaan. Berarti ada dua hal yang ada di dalamnya. Yang pertama, budaya yang terlihat, yaitu visual, dan yang berikut budaya yang tak terlihat. Budaya yang terlihat itu seperti upacara yang ada di dalamnya, ritus, peserta, dan alat-alat yang digunakan. Sedangkan yang tak terlihat itu adalah sesuatu yang harus dirasakan dan dihayati. Seperti yang sudah saya katakan dalam penjelasan mengenai ritual kebu, yang ada dalamnya seperti semangat persaudaraan, itu harus dirasakan, tak bisa dilihat. Yang berikut semangat gotong royong, penghargaan terhadap budaya, dan cinta alam. Jadi saya melihat itu adalah kelebihan tersendiri dari ritual kebu. Lalu yang berikutnya adalah relevansi terhadap ekonomi dan produktivitas. Jadi di sini saya mengajak audiens untuk coba kita melakukan pengandaian saja. Ritual kebu ini dilakukan oleh banyak orang, maksudnya diikuti oleh banyak orang karena ikan yang dihasilkan dari ritual kebu itu sangat banyak. Coba kita bayangkan saja, semua peserta yang mengikuti ritual kebu itu memanfaatkan ikan-ikan itu sebagainya untuk kepentingan pribadi, yang berikut untuk kepentingan ekonomi sendiri bisa dijual di pasar, dan untuk kepentingan jangka panjang. Dalam daerah saya ada istilahnya ikan cara, yaitu ikan yang dikeringkan untuk persediaan ekonomi jangka panjang. Jadi saya melihat itu lebih pada produktivitas ekonomi kreatif seperti yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Lalu yang berikut privatisasi laut. Saya memiliki persepsi yang berbeda dengan Ibu. Saya lebih melihat kebu ini sebagai privatisasi budaya, karena kebu ini hanyalah milik budaya lokal. Tapi orang-orang yang boleh mengikuti ritual kebu ini, maksudnya pada saat ritual penangkapan ikan, itu berasal dari banyak daerah. Jadi saya melihat kebu ini bukan privatisasi laut, tapi privatisasi budaya. Baik, yang berikut pertanyaan dari Mas Ali. Pada penjelasan saya tadi, pemaparan saya sudah jelaskan bahwa ritual kebu ini hanya secuil dari banyak budaya yang ada di seluruh Nusantara.
Jadi bukan semata-mata bahwa Kebu ini hanyalah kain terakhir untuk memerangi destruktif fisik di Nusantara. Saya mencoba membuka mata Anda sekalian bahwa mungkin dengan pemaparan saya mengenai ritual Kebu ini akan membuka mata Anda sekalian untuk kembali melihat budaya kita. Bahwa atau memang budaya kita itu masih tertidur, ayo kita bangunkan sebagai kain terakhir untuk memerangi destruktif fisik. Terima kasih. Oh ya. Apakah terjadi sinkretisme? Saya lebih melihat tidak terjadi sinkretisme. Memang seperti apa yang dikatakan oleh Bapak, di Flores itu budaya dan agama memang berjalan seiring, berbarengan. Tapi meskipun begitu, masih ada batasan antara budaya dan agama. Ada saatnya budaya tidak boleh mencampuri urusan agama, dan ada saatnya juga budaya tak boleh mencampuri urusan agama. Baik, terima kasih. Baik, tibalah kita pada puncak acara, yaitu pengumuman pemenang dari perlombaan karya tulis esai yang bertemakan bentangan laut ribuan pulau inovasi budaya maritim Nusantara. Pada agenda terakhir ini akan kita minta kesediaan Pak Ali Maidi, Dr. Edwin Maidi untuk tampil ke depan memberikan pengumuman. Setelah pengumuman, kita minta Pak Ses untuk memberikan sambutan secara resmi, juga untuk menutup acara ini, dan kita akhiri dengan pemberian hadiah. Nah, pemberian hadiah ini kami minta semua bisa tampil ke depan, dan kita atur supaya semua bisa dapat tampil di depan sini menerima hadiahnya masing-masing. Ya, kami minta semua kesediaan Pak Ali Maidi untuk tampil di depan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan Bapak Sekretaris Badan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya muliakan Bapak Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya yang saya hormati. Jika atau kalau suatu kelompok diminta untuk menilai orang, itu bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi mereka juga menanggung beban yang cukup besar, karena ini adalah menentukan nasib orang. Jadi mohon dimaklumi, waktu kami diskusi pun sangat lama, karena ini adalah bagian dari penentuan nasib adik-adik semuanya. Hal penting yang perlu dipikirkan bahwa, atau yang direnungkan bahwa juara itu memang harus ada di dalam sebuah kompetisi atau sebuah lomba. Yang menang pasti ada dan yang kalah pasti ada. Tetapi alangkah menjadi arifnya jika yang menang pun kemudian memberikan pembelajaran kepada yang kalah, dan yang kalah menerima sebuah pembelajaran itu dari yang menang dan dari komentar-komentar yang ada. Pengumuman tentang kemenangan ini masih ada catatan, harus ada perbaikan sebelum dijadikan sebuah buku. Jadi walaupun kami misalnya mengumumkan juara 1 sampai juara 3 itu, tapi masih ada syarat, harus ada revisi untuk bisa dicetak menjadi sebuah buku. Saya ingin mempersingkat waktu saja. Yang selain disebut berarti menjadi finalis di luar dari harapan 3, tapi itu tetap menjadi juara 7 sampai juara 15. Itu hak di luar dari harapan. Juara harapan 3 dengan nilai 73,2 jatuh kepada Kade Yuni Antari, SMA Bali Mandara Bali, dengan judul esai Revitalisasi Budaya Maritim bercermin dari Sekan Layan Mina Bakti Soansari di Desa Les Tejapulai.
Belum. Lalu juara harapan 2 dengan nilai 74,4. Pelabuhan lokal untuk panen raya padi. Karangan siswanya adalah Nur Mistaria Putri dari SMA 11 Unggulan Pindrang, Sulawesi Selatan. Mana tuh? Oke. Silakan berdiri, tetap di tempat duduk saja. Juara harapan 1 diperoleh Lady Fitra Ramadhani, SMA 1 Probolinggo, Jawa Timur, dengan nilai 75,2 dengan judul esai Pendidikan sebagai Tonggak Poros Maritim Nusantara. Ini yang lebih menegangkan lagi. Juara 3 dengan nilai 78,6 jatuh pada Putu Chelsea Brilian, SMA Kesehatan Tiga Husada, Singaraja, Bali, dengan judul esai Menjaga Keharmonisan Nelayan Multi Etnik Melalui Tradisi Petik Laut. Juara 2 dengan nilai 79,8 diperoleh Yeremias Apriano Santoso dengan judul esai Ebu, Kail Terakhir, dari SMA Seminari Pius 12 Kisol, Nusa Tenggara Timur. Mantap. Dan akhirnya juara 1. Juara 1 dengan nilai 81,3 jatuh kepada saya sendiri. Jatuh kepada Nikade Sri Jayanti, SMA Bali Mandara, Bali, dengan judul esai Simantri, Pulihkan Penggarap Kristal Gurih Kusamba dalam warna tri